Oleh karena itu, menanyakan dalilnya mana ya kepada para ulama atau mengomentari nukilan dari para ulama mujtahidin kemudian menanyakan dalilnya mana, ini bertentangan sekali dengan status mereka orang awam. Orang awam bertanya sesuatu yang dia sendiri tidak akan paham tentang sesuatu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang awam, kewajiban kita adalah taklid atau mengikuti kepada para ulama. Taklid dalam arti kita mengikuti pendapat-pendapat, kesimpulan-kesimpulan yang sudah dirumuskan oleh para ulama kita dari dalil-dalil syar'i, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Taklid dalam arti kita tidak perlu ataupun tidak harus mengetahui dalil yang digunakan oleh para ulama kita dan metode istidlal atau cara berdalil yang mereka gunakan. Karena kita selaku kaum muslimin, selaku orang awam, sudah mempercayakan masalah agama kita kepada mereka, para ulama kita. Kita berhusnudzon kepada mereka, kita berbaik sangka kepada mereka bahwasanya mereka ketika merumuskan hukum-hukum syar'i ataupun menyimpulkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, mereka sudah melakukannya dengan tepat, sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Dan kita juga berbaik sangka bahwasanya mereka ketika menyimpulkan hukum-hukum syar'i itu sudah pasti berdasarkan kepada dalil, tidak mungkin berdasarkan hawa nafsu ataupun syahwat mereka, karena mereka adalah pewaris para nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita untuk bertanya kepada mereka saat kita tidak mengetahui perkara agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui. Juga dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW mensifati mereka sebagai warathatul anbiya. Al ulama warathatul anbiya, bahwasanya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ini yang harus kita lakukan saat kita mendapatkan penjelasan, mendapatkan kesimpulan-kesimpulan, mendapatkan pemaparan para ulama kita yang terdapat di kitab-kitab mereka ataupun secara lisan yang masih hidup di zaman ini, bahwasanya mereka sudah berdasarkan dalil, walaupun mungkin di kesempatan itu mereka tidak menyebutkan dalil. Tentu dua hal ini berbeda, antara tidak ada dalilnya dengan tidak disebutkan dalilnya. Kadangkala para ulama kita ketika menyimpulkan hukum-hukum agama dan menjelaskan satu permasalahan agama itu tidak menyebutkan dalilnya. Bukan tidak ada, tapi dengan pertimbangan tertentu mungkin mereka memang sengaja tidak menyebutkan dalil dalam masalah tersebut. Mungkin untuk meringkas, atau mungkin untuk mempermudah dipahami oleh orang awam, atau mungkin ada tujuan-tujuan yang lainnya. Dan mereka juga sengaja kadangkala tidak menyebutkan turukul istidlal ataupun metode-metode dalam berdalil atau menggunakan dalil-dalil yang mereka sebutkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak sepantasnya seorang awam untuk bertanya mana dalilnya kepada atau kepada kesimpulan-kesimpulan mereka. Ya, ini maksudnya para ulama kita, ya, menanyakan dalil daripada pendapat para ulama kita. Kenapa? Karena ketika seorang awam, yang kewajiban orang awam itu adalah bertaklid mengikuti ulama. Bertaklid dalam arti baik tahu dalilnya atau tidak, kita mengikuti ulama kita. Sebab orang awam tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas untuk mengakses dalil serta menyimpulkan hukum-hukum langsung dari Al-Quran wa Sunnah.
yang punya otoritas hanya para ulama, wabil khusus para ulama ahli ijtihad, para ulama mujtahidin, sehingga kewajiban mereka itu cuma bertaklid kepada mereka. Oleh karena itu, menanyakan dalilnya mana ya kepada para ulama, atau mengomentari nukilan dari para ulama mujtahidin kemudian menanyakan dalilnya mana, ini bertentangan sekali dengan status mereka orang awam sebagai orang awam. Orang awam bertanya sesuatu yang dia sendiri tidak akan paham tentang sesuatu itu. Andai pun dijawab, maka belum tentu paham, karena dalil itu adalah satu hal yang sangat luas, tidak sesempit yang dipahami oleh orang-orang awam. Kadang orang awam itu hanya memahami dalil itu adalah contoh dari Nabi atau sesuatu yang dilakukan Nabi, padahal dalil itu tidak sekedar itu hanya salah satu bentuk dalil atau salah satu jenis dalil, tapi bukan satu-satunya dalil ya, bukan satu-satunya dalil. Kemudian bahkan yang dilakukan Rasulullah itu belum tentu juga karena sebab tertentu itu belum tentu bisa kita amalkan atau boleh kita amalkan. Dalil itu yang disepakati sudah minimal 4 menurut ahlu sunnah wal jamaah. Yang disepakati ahlu sunnah ada Al-Quran, ada Al-Hadith, ada Al-Qiyas, dan ada Al-Ijma'. Yang ini pun pembahasnya sangat luas sekali. Kemudian seandainya orang awam itu bertanya tentang satu dalil kepada para ulama, itu selain itu adalah hal yang tidak layak, tidak pantas dilakukan, seakan-akan secara tidak sadar atau secara tidak langsung itu tuduhan kepada para ulama kita, seakan-akan mereka itu ketika menyimpulkan hukum agama itu tidak berdasarkan dalil. Padahal kita sudah sebutkan di muka bahwasanya hukum asal para ulama Rabbani, para ulama Rabbaniyun, para ulama ahli sunnah wal jamaah, para warathatul anbiya itu adalah mereka tidak mungkin berbicara dalam masalah agama menurut nafsu mereka. Pasti mereka sudah berdalil, berdasarkan dalil sesuai dengan apa yang mereka pahami dan kemampuan yang mereka miliki, yang Allah anugerahkan kepada mereka. Jadi seperti ini merupakan sesuatu yang walaupun sebenarnya boleh menanyakan dalil, orang awam bertanya dalil itu sebenarnya sesuatu yang boleh, tapi sesuatu yang boleh itu belum tentu pantas dan belum tentu layak untuk dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita ini sebenarnya tidak seperti itu. Kita sudah murni taklid tanpa pernah bertanya dalilnya mana, kemudian kita tidak pernah bertanya bagaimana kesimpulan itu bisa dicapai, metodenya seperti apa. Ketika kita naik pesawat terbang misalkan, kita langsung naik pesawat tanpa bertanya, tanpa meragukan pilot yang akan menerbangkan pesawat yang akan kita naiki tersebut. Kita sudah yakin tanpa bertanya dalilnya mana. Kita begitu pede, kita begitu nyaman, kita begitu merasa aman, merasa yakin bahwasanya pilot ini akan bisa menerbangkan pesawat dengan baik, dengan selamat nantinya. Kemudian ketika kita juga pergi ke dokter, kita didiagnosa dokter, penyakitmu ini, kamu minum obat ini, kamu dilarang ini, kita langsung sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat, tanpa pernah menanyakan akan dalilnya mana, atau kesimpulan seperti itu buktinya mana. Dalil kan bukti, kesimpulannya mana, buktinya mana, kemudian cara untuk menghasilkan itu bagaimana. Oleh karena itu, masyarakat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang layak dilakukan oleh seorang muslim atau kaum muslimin yang awam, yang tidak sampai derajat ahli ijtihad, adalah menerima kesimpulan-kesimpulan ataupun istimbat hukum-hukum syar'i yang dihasilkan oleh para ulama kita, wabil khusus para ulama mutaqaddimun, para ulama terdahulu, ya, dari kalangan para ulama mujtahidin, para fuqaha, para ahli hadis, para ahli tafsir dan sebagainya. Kemudian kalau memang dia cenderung kepada pendapat tersebut, maka sudah selayaknya untuk bisa diamalkan. Dan perlu untuk diketahui bahwa
menurut Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, bahwa fatwa para ulama mujtahidin itu kalau bagi orang awam kedudukannya sebagai dalil ya bagi seorang ahli ijtihad. Jadi fatwa, keterangan ataupun kesimpulan walaupun tidak disebutkan dalilnya oleh para ulama, itu bagi orang awam itu berkedudukan seperti dalil bagi mereka. Ya, kalau para ulama mujtahidin dalilnya ya Al-Qur'an was sunnah wal Al-Qur'an wal hadits wal ijma' wal qiyas. Itu yang disepakati, dan masih ada di luar 4 ini yang tidak disepakati atau diperselisihkan. Oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Adabul Mufti Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustabti halaman 85, beliau mengatakan wayan bagilil ami ala yutalibah al muftiya bidalili, tidak sepantasnya bagi seorang awam untuk menuntut seorang mufti untuk mendatangkan dalil, dan tidak boleh untuk kemudian mengatakan lima kulta, kenapa Anda berpendapat seperti ini, sebabnya apa, dasarnya apa, metodenya apa, dan seterusnya. Karena seandainya pun dijelaskan, karena keterbatasan ilmu yang ada pada orang awam itu, orang awam tidak akan bisa memahami penjelasan itu. Jadi seakan-akan orang awam itu ketika bertanya dalil, dia menanyakan sesuatu yang dia tidak akan paham sesuatu itu, menanyakan sesuatu yang dia tidak paham. Sebagaimana seorang awam mau naik pesawat menanyakan tentang pilot, tentang cara menerbangkan pesawat, bagaimana caranya, metodenya, dalilnya, bukti-buktinya, dan nggak akan paham. Sebagaimana orang awam ke dokter spesialis, kemudian dia menanyakan dalil diagnosa itu apa, dalil memberikan obat seperti ini itu dalilnya mana, kemudian alur kesimpulannya seperti apa, metode yang dipakai itu bagaimana, dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga keterangan singkat ini memberikan wawasan kepada kita sekalian dan juga memberikan pencerahan bahwasanya fenomena yang saat ini sering kita lihat, sering kita saksikan, sering kita dengar, bahwasanya orang awam kemudian bertanya dalilnya mana ya kepada para ustadz, pada para masyayikh, pada para ulama, itu sesuatu yang tidak sepantasnya untuk terjadi. Dan sebenarnya fenomena ini baru ada belakangan ini saja. Dulu-dulu nggak seperti ini. Kenapa? Mungkin sebabnya karena orang-orang yang bertanya seperti ini terdoktrin oleh doktrin-doktrin yang kurang pas. Doktrin kembali kepada Quran dan Sunnah, doktrin kembali kepada pemahaman salaf, doktrin kemudian harus merujuk kepada dalil dan seterusnya, yang sebenarnya doktrin-doktrin itu tidak salah, tapi menyampaikannya kepada orang awam itu menjadi sesuatu yang bermasalah. Semoga dengan penjelasan ini kita akan lebih bisa mencerna, memahami, berbaik sangka kepada para ulama, dan juga kita bisa menempatkan diri kita pada posisi kita yang sepatutnya. Rahimallahu mro'an ya'rif qadra nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seorang yang mengetahui kadar dirinya.